Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pemodelan matematika dari permasalahan kontekstual. Jadi, yang dimaksud dengan program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier, yaitu nilai maksimum dan minimum. Secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Dalam program linier itu biasanya berupa pertidaksamaan. Dan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian diterjemahkan ke dalam model matematika. Apa itu model matematika? Nah, model matematika adalah suatu hasil intervensi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika. Selanjutnya, ayo kita cermati bagaimana memodelkan sebuah permasalahan program linier. Langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. 2. Menentukan variabel dengan membuat pemisalan. 3. Dengan membuat tabel. Dan yang terakhir, membuat model matematika berdasarkan tabel. Dalam penyusunan model matematika, yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Berikut merupakan contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Misalnya X sekurang-kurangnya 10. Nih, misalkan ada kata-kata sekurang-kurangnya. Maka artinya itu adalah X lebih dari sama dengan 10. Yang kedua, misalkan ada X tidak lebih dari 5. X tidak lebih dari 5 artinya itu X harus kurang dari sama dengan 5. Misalkan X tidak kurang dari 7. Si X ini tidak kurang dari 7, maka artinya X itu lebih dari sama dengan 7. Kemudian X paling banyak 8. Artinya X kurang dari 8. Selanjutnya yuk kita bahas contoh 1. Sebuah pabrik tekstil membuat 2 jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Dan pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 8 jam. 11 jam. Jika setiap hari dibuat X dan buah pakaian A dan Y buah pakaian B, maka model matematika permasalahan tersebut adalah di sini ada 2 jenis pakaian, yaitu jenis pakaian A dan jenis pakaian B. Jadi kita misalkan pembuatan pakaian jenis A itu kita misalkan A dan pakaian jenis B itu kita misalkan Y. Kita jawab, misalkan pakaian jenis A sama dengan X, kemudian pakaian jenis B sama dengan Y. Nah, buat tabel, seperti ini. Jadi, dimana kan di atas dijelaskan pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir. Tuh, berarti kita tulis 6 jam. Terus selanjutnya 4 jam pada mesin jahit. Nah, berarti pakaian A 4 jam pada mesin jahit. Sedangkan untuk pakaian B 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin.
kapasitas pekerja 18 jam dan 8 jam. Jadi model matematikanya yaitu 6X tambah 2Y kurang dari 18. Karena ini tidak lebih dari, maka kita pakai simbol kurang dari sama dengan 18. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Kemudian yang kedua itu 4 jam pakaian B, mesin jahit 8 jam dan kapasitas 8 jam, jadi 18 jam. Jadi jika kita modelkan yaitu jadi 4X tambah 8Y kurang dari 18. Kita sederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari 9. Karena soal merupakan kejadian nyata, maka X dan Y pasti bilangan bulat positif. Maka pemodelannya menjadi berikut. 3X tambah Y kurang dari 9, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 9, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya contoh 2. Seorang ibu mempunyai 4 kg terigu dan 2,4 kg mentega. Ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 80 kg terigu dan 40 gram mentega. Dan satu roti membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika ia harus membuat paling sedikit 10 buah donat, maka model matematika permasalahan tersebut adalah misalkan donat itu X, roti itu Y. Persediaan terigunya kita lihat di sini. Dalam bentuk gram bahwa terigu itu adalah 4 kilo. Maka kita rubah 4 kilo itu ke dalam gram menjadi 4 kilo sama dengan 4000 gram. Kemudian untuk persediaan mentega diketahui 2,4 kilo, maka kita rubah menjadi gram. Jadi 2,4 kilo itu sama dengan 2400 gram. Kemudian kita buat tabelnya seperti ini, di mana donat X itu memerlukan 80 gram terigu dan mentega 40 gram. Sedangkan roti itu memerlukan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Di mana persediaan terigu itu 4000 gram dan sedangkan mentega itu persediaannya 2400 gram. Nah, dari sini kita tinggal buat pertidaksamaannya. Ya, di sini kita sudah kelihatan bahwa 80 gram itu kita sandarkan dengan X. Jadi 80X plus 50Y kurang dari sama dengan 4000. Kita sederhanakan bagi 10, jadi 8X tambah 5Y kurang dari sama dengan 400. Dan yang kedua 40X tambah 60Y kurang dari 2400. Kita sederhanakan dibagi 20 menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120. Karena ibu harus membuat paling sedikit 10 donat, maka syarat untuk variabel X adalah X lebih dari sama dengan 10. Maka dari persoalan kejadian tersebut, karena ini adalah kejadian nyata, maka Y itu pasti positif. Maka model matematika berikutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga diperoleh model matematikanya yaitu 8X tambah 5Y kurang dari sama dengan 400, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120, X-nya lebih dari 10 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Suatu perusahaan ingin pindah kantor dan angkat pengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk.
Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit, nih di sini ada kata paling sedikit, 40 dus dan 16 peti. Dan truk mengangkut paling sedikit 30 dus dan 32 peti. Sewa untuk mobil bak itu Rp100.000 dan truk Rp150.000 sekali jalan. Model matematika permasalahan tersebut adalah, nah, pertama kita misalkan mobil bak itu X, truk itu Y. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Di sini kita lihat bahwa mobil bak itu dapat mengangkut 40 dus. Jadi dan 16 peti. Sedangkan truk itu dapat mengangkut 30 dus dan 32 peti. Nah, sedang untuk kapasitasnya yaitu ada 480 kardus dan 352 peti. Dari persamaan di atas kita bisa buat model matematikanya. Jadi 40X tambah 30Y lebih dari 480 karena di persoalan dikatakan paling sedikit, berarti artinya lebih dari. Kita sederhanakan menjadi 4X tambah 3Y lebih dari 48. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 16X tambah 32Y lebih dari sama dengan 352. Sehingga kita perkecil jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 22. Karena soal merupakan kejadian nyata, maka X dan Y pasti bilangan bulat positif. Maka model matematikanya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian disebutkan bahwa sewa mobil bak Rp Rp100.000 dan truk Rp 150 sekali jalan. Maka fungsi objektifnya adalah X, Y sama dengan 100X ditambah 150Y. Jadi fungsi objektif ini nanti si 100.000 ini dikalikan 40 dan 150.000 ini dikalikan dengan truk. Jadi model matematikanya yaitu 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 48, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 22, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.